Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Iva Safira, mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Vokasi, Prodi D4 Teknik Listrik, Angkatan 2023D. Nah, dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang Internet of Things atau yang biasa kita sebut dengan IoT. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah dasar sistem IoT dan aplikasi industri. Mari kita lanjut ke materinya. Internet of Things atau IoT. Latar belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Internet of Things. Di era globalisasi, perkembangan teknologi semakin canggih dan berbagai teknologi yang ada terus dikembangkan. Dengan berkembangnya, teknologi informasi semakin mudah diakses dari berbagai belahan dunia. Sistem internasional memungkinkan kita mengakses semua informasi dari negara manapun. Saat ini, internet merupakan alat penting untuk komunikasi, perdagangan, penelitian, hiburan, dan masih banyak lagi. Perkembangan internet terus berubah dan berkembang pesat. Teknologi baru terus bermunculan dan mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi di dunia digital. Internet juga memungkinkan perkembangan teknologi baru seperti Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah jaringan elemen dan objek fisik berdasarkan berbagai perangkat lunak, penginderaan, dan teknologi pengembangan yang menghubungkan berbagai perangkat dan sistem satu sama lain dan bertukar data di antara keduanya. Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar Internet of Things dan bagaimana penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Apa saja manfaat dan potensi yang dimiliki oleh teknologi Internet of Things dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di berbagai sektor. 3. Bagaimana konsep keamanan dalam Internet of Things. 4. Metode apa saja yang digunakan dalam Internet of Things. 5. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan dan implementasi Internet of Things. Tujuannya, pertama, untuk mengetahui konsep dasar Internet of Things dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. 2. Untuk mengetahui manfaat dan potensi Internet of Things di berbagai sektor. 3. Untuk mengetahui konsep keamanan dalam Internet of Things. 4. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam Internet of Things. 5. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam perkembangan dan implementasi IoT. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, konsep dasar Internet of Things dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Definisi umum IoT adalah jaringan perangkat yang terhubung secara nirkabel yang memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data untuk memberikan informasi berharga kepada pengguna. Salah satu konsep dasar IoT adalah sensor dan aktuator. Sensor mendeteksi dan mengumpulkan informasi tentang lingkungan sekitar, seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan lain-lain. Pada saat yang sama, aktuator bertanggung jawab untuk mengendalikan dan merespon lingkungan berdasarkan informasi yang diterima dari sensor. Nah, kedua komponen ini memainkan peran penting dalam ekosistem IoT, memungkinkan perangkat berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Dengan menggunakan sensor dan aktuator, IoT memungkinkan sistem menjadi lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih adaptif secara otomatis. Penerapan IoT dalam berbagai bidang. Ada berbagai jenis penerapan IoT dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin telah melakukan beberapa di antaranya, namun kita tidak menyadari bahwa itu semua bagian dari IoT. Yang pertama, penerapan IoT dalam bidang keamanan. Pengamanan menggunakan kamera CCTV di rumah, jalan, dan gedung dapat dikontrol di mana saja. Kedua, penerapan IoT dalam bidang properti. Eskalator, sistem pendingin gedung, sistem keamanan, CCTV, sistem administrasi, kelistrikan, instalasi saluran air, gas, dan lain sebagainya. Ketiga, penerapan IoT dalam bidang medis.
Pemasangan sensor detak jantung dan sensor yang lain pada pasien yang terhubung ke ruang pusat kontrol untuk memonitor keadaan pasien secara otomatis dan memberikan peringatan jika terjadi hal buruk, sistem pembayaran rumah sakit, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu manfaat dan potensi Internet of Things dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di berbagai sektor. IoT memungkinkan perangkat dikendalikan dari jarak jauh melalui internet, memberikan peluang untuk terhubung secara langsung dan mengintegrasikan dunia fisik dengan sistem berbasis komputer menggunakan perangkat sensor dan konektivitas internet. Ini mencakup semua teknologi seperti jaringan listrik pintar, rumah pintar, transportasi pintar, dan kota pintar. Manfaat IoT. Nah, IoT sendiri memiliki banyak manfaat. Di sini saya hanya mengambil beberapanya, yaitu yang pertama, customer engagement. IoT dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengotomatiskan semua tindakan. Misalnya, masalah di dalam mobil secara otomatis terdeteksi oleh sensor. Pengemudi dan produsen akan diberitahu tentang hal ini. Pabrik dapat memastikan bahwa suku cadang yang berpotensi rusak tersedia di bengkel sampai pengemudi selesai melakukan servis dan pemeliharaan. Yang kedua adalah technical optimization. IoT telah berkontribusi besar dalam menjadikan teknologi lebih mudah digunakan dan lebih baik. Produsen dapat menangkap data dari berbagai sensor kendaraan dan menganalisisnya untuk menyempurnakan desain dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga adalah reduce waste. IoT memberikan informasi real-time yang mengarah pada pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Misalnya, jika produsen menemukan banyak mesin yang tidak berfungsi, mereka dapat mengidentifikasi pabrik tempat mesin tersebut dibuat dan menyelesaikan masalah di jalur perakitan. Yang ketiga, konsep keamanan dalam Internet of Things. Keamanan dalam IoT adalah sebuah praktik yang menjaga sebuah sistem IoT Anda agar tetap aman. Alat keamanan IoT ini juga dapat melindungi dari sebuah ancaman, sebuah pelanggaran, dan juga mengidentifikasi dan menyatukan sebuah risiko. Dan juga dapat membantu memperbaiki kerentanan. Dan keamanan IoT inilah yang dapat memastikan ketersediaan, kerahasiaan solusi IoT, dan juga integritas. Sedangkan pentingnya keamanan privasi dan IoT adalah IoT dan privasi harus disatukan. IoT menghubungkan segalanya dan privasi membedakan semuanya. Meskipun demikian, di dunia yang semakin saling berhubungan, pengembang, produsen, dan konsumen harus tetap mempertahankan privasi. Internet data atau data yang pribadi sering disebut sebagai Internet of Things atau IoT. Data pribadi ini adalah data yang pelumas IoT jika data adalah oli baru. Perangkat yang terhubung ke internet dibanjiri data sensitif. Selain itu, di era hiperkonektivitas ini, pelanggaran privasi menanggung beban terberat dari koneksi yang tak terhindarkan antara data dan perangkat. Konsep-konsep keamanan dalam sebuah IoT ada bentuk serangkaian langkah serta tindakan yang telah dirancang untuk mengamankan juga melindungi perangkat IoT dan data-data yang telah dikumpulkan, diterima, dan juga dikirim. Keamanan IoT inilah yang sangat penting dikarenakan perangkat ini seringkali terhubung dengan jaringan yang sangat rentan dan juga dapat menyebabkan sebuah kerentanan dan juga keamanan yang luas jika tidak terlindungi dengan baik dan benar. 4. Metode yang digunakan dalam Internet of Things. Ada beberapa metode yang digunakan dalam Internet of Things. Berikut ini beberapa metode yang sering digunakan dalam pengembangan solusi IoT. Pertama, sensor dan perangkat terhubung. Kedua, komunikasi jaringan. 3, komputer awan. 4, analisis data. 5, keamanan. 6, protokol komunikasi. 7, pemrosesan tepi. Yang kelima, tantangan utama dalam pengembangan dan implementasi IoT. Tantangan utama dalam IoT adalah menghubungkan dunia fisik ke dunia informasi dan memproses data yang telah diterima dari perangkat elektronik melalui antarmuka antara pengguna dan perangkat.
Sensor mengumpulkan data fisik mentah dari skenario real-time dan mengubahnya menjadi format yang dapat dipahami mesin. Hal ini memungkinkan data dengan mudah dipertukarkan antara berbagai format data formatting. IoT yang akan datang telah disiapkan oleh produsen dengan menghubungkan berbagai hal ke internet. Pada pertengahan 1990-an, produk terintegrasi diperluas hingga mencakup server web. Produsen machine-to-machine saat ini telah mengintegrasikan sistem yang terhubung ke internet untuk sistem alarm, manajemen pertahanan, dan banyak lagi selama lebih dari 15 tahun. Meskipun sistem M2M ini memiliki konstruksi yang canggih, beberapa di antaranya didasarkan pada protokol standar industri. Seiring dengan peningkatan kemampuan prosesor ini mendukung sistem operasi dan bahasa tingkat yang lebih tinggi, sehingga lebih mudah untuk mengintegrasikan sistem M2M. Sistem ini biasanya diintegrasikan ke dalam lapisan layanan bisnis kelas atas dan dikelola oleh pusat operasi jaringan atau NOC. Melalui NOC, konsumen dapat menghubungkan perangkat seperti termostat, pengukur energi, sistem kontrol pencahayaan, sistem kontrol dan streaming musik, kotak streaming video jarak jauh, sistem kolam renang, dan sistem irigasi, dan lebih banyak lagi perangkat yang datang dengan tujuan untuk melakukan sesuatu. Sebagian besar sistem ini dapat dihubungkan melalui situs web, memungkinkan pengguna untuk mengelola sistem melalui browser, web standar, atau aplikasi ponsel pintar yang bertindak sebagai NOC pribadi. Untuk mengimplementasikan IoT seperti pada contoh di atas, melibatkan banyak teknologi. Antara lain teknologinya ialah radio frequency identification sebagai alat untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek dan lokasi, teknologi web, jaringan sensor nirkabel, dan cloud. Teknologi IoT menghubungkan berbagai terminal pengumpulan data melalui jaringan internet dan jaringan komunikasi lainnya. Informasi tentang lingkungan objek dikumpulkan secara real-time, diubah menjadi format data yang sesuai dengan transmisi melalui jaringan, dan dikirim ke pusat data. Data tersebut kemudian diproses oleh prosesor cerdas yang menggunakan komputasi awan dan teknik komputasi cerdas lainnya yang dapat memproses data dalam jumlah besar untuk mencapai tujuan IoT. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan, yaitu Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung dan berkomunikasi dengan internet, sehingga memungkinkan pengumpulan data yang lebih efisien dan akurat. Dengan adanya Internet of Things atau IoT, kita dapat mengontrol dan memantau perangkat dari jarak jauh, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Aplikasi IoT juga dapat digunakan di berbagai bidang seperti perawatan kesehatan, transportasi, manufaktur, dan lain-lain. Misalnya pada sektor kesehatan, aplikasi IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi pasien secara real-time. Sedangkan pada sektor transportasi, aplikasi IoT dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Aplikasi IoT dan IoT memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang serta memberikan solusi yang lebih baik dan cerdas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga materi yang telah saya bawakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Terima kasih.